Aku Muslim. Muslim. Ya. Ada yang mau ditanya bang? Enggak, tadi loh aku penasaran itu loh yang apa yang poliandri sama poligami itu. Kalau poliandri itu tentang adil nggak adil gitu ya. Aku pengen tanya sesuai agamanya kakak, boleh nggak sih poliandri di agamanya kakak? Poliandri dan poligamo itu nggak dibolehkan di dalam iman. Makanya di dalam Alkitab dikatakan demikian mereka tidak lagi dua melainkan menjadi satu daging. Pengantin itu dikatakan menjadi satu daging. Kalau kenapa poligami itu dibolehkan, kemungkinan untuk identifikasi anaknya bapak siapa gitu seperti itu. Kalau seandainya poliandri itu susah nanti ini bapaknya siapa ya kayak gitu. Mungkin identifikasi di gennya gitu satu ya. Bukannya lebih gampang satu istri satu suami lebih gampang kan? Gimana ceritanya poligami lebih mudah mengidentifikasi keturunan? Cuman ini bang konsepnya gimana? Kalau seandainya istri itu 4 kan ya, kalau di kami kan boleh tapi adil. Untuk identifikasi gennya ini anaknya bapak ini kayak gitu. Kalau seandainya bapaknya A gitu ya, kan nggak tahu tuh ini anaknya bapak yang mana gitu. Saya itu menghindari PMS mbak. Jadi penyakit menular seksual itu kan biasanya kalau seandainya yang cowok itu satu aja, yang cewek itu gonta-ganti, kemungkinan besar apa ya? Kemungkinan prosentasenya menurut saya kayak gitu sih. Lah itu udah ada 3, ada 4. Misal ada 4 itu bukannya ganti-ganti? Tapi kan cowoknya satu. Kalau cowoknya satu kan kemungkinan PMS nggak kejadian. Tapi kalau ceweknya itu digonta-ganti cowoknya kayak gitu banyak PMS terjadi. Kenapa nggak satu aja, satu pasang aja? Itu nggak usah lagi nanya tentang anak siapa, udah pasti. PMS itu kalau satu itu lebih baik. Kita nggak pernah tahu dari istri yang satunya sakit apa, istri yang lain sakit apa, justru itu lebih ngaco sebenarnya. Kenapa tidak satu? Ya, karena udah satu biasanya kemungkinan besar itu laki-laki itu selingkuh mbak malahan. Jadi nanti dia jadi nggak halal. Jadi malah dianya itu selingkuh, nggak jujur, nggak karuan. Apakah di iman memang diizinkan selingkuh? Itu tidak diizinkan, itu termasuk zina. Hukum itu harus dipatuhi dong. Ketika kita nikah satu, terus si istri ini lagi halangan nggak bisa ngelayanin, sedangkan kita lagi mohon maaf ya libidonya naik kayak gitu, terus si istrinya kok udah nggak pernah. Ada caranya. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat lagi. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Ada. Ketika aku malas lah masa lain terus aku lagi kayak gini, lain lagi kayak gitu. Abang tahu kalau orang berpuasa itu ngapain? Sama dengan kalau istri lagi menstruasi, kenapa tidak berpuasa? Gitu loh, itulah keadilan ini. Keadilan agama itu seperti itu. Nah ini yang saya lihat bukan keadilan, tapi mengenakkan laki-laki itu baru benar. Langsung muntah darah.